Selamat pagi kakak-kakak. Hari ini saya akan bawakan cerita pertama untuk bulan Juni. Jadi cerita pertama ini tentang balas dendam. Jadi kita sebagai anak-anak dikasih Tuhan, kita nggak boleh balas dendam kepada sesama. Nah, ini ceritanya cerita terjemahan atau translate. Ini ceritanya cerita bergambar juga. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan apa alat peraganya dan apa yang perlu teman-teman siapin, untuk guru-guru siapin. Nah, yuk kita saksikan sama-sama ceritanya. Selamat sore adik-adik. Nah, kakak mau tanya, siapa di sini di rumahnya ada hewan peliharaan? Apa hewan peliharaannya dong? Kucing. Oh iya. Monyet. Wih, ada pelihara monyet juga. Sebenarnya Kak Andi juga punya hewan peliharaan di rumah, namanya Nuna. Nuna ini adalah seekor anjing. Ya, Nuna ini adalah seekor anjing yang pinter. Jadi Kak Andi suka sekali pelihara si Nuna. Nah, kakak tanya lagi sekali lagi, ada gak di sini yang biasanya ada teman yang suka jahilin, tiba-tiba ada temannya suka ejek-ejek kalian, terus kalian balas juga dengan ejek-ejekan, malah lebih parah lagi, sampai kalian pukul teman kalian. Itu boleh nggak? Nggak boleh. Ada yang suka begitu? Wah, kalau ada yang suka begitu, mulai sekarang nggak boleh ya. Nah, terus ada nggak yang melakukan hal yang begini? Coba, ketika ada teman kalian mengajak-ngajak kalian, kalian diam aja, santai aja, dan terus kalian nggak membalas, tapi malah kalian mendoakan dia setiap kalian sebelum tidur. Ada yang suka melakukan hal itu? Oh, ada juga. Nah, itu hal yang bagus, yang baik yang perlu kita lakukan. Nah, cerita Kak Andi hari ini akan berbicara tentang hal itu juga. Yuk kita dengar ceritanya. Siap? Let's go. Pada suatu ketika ada seekor anjing. Nah, seekor anjing ini namanya adalah Anjani. Nah, Anjani ini sangat mau jadi seperti ayahnya. Cita-cita dia pengen jadi anjing pemburu seperti ayahnya. Wah, karena ayahnya itu hebat banget. Kalau dia berburu, langsung dapat makanan yang enak, yang lezat, dan dia bisa nikmati di rumah. Wah, si Anjani ini merasa berpikir gini, kayaknya aku harus jadi seperti ayahku. Asik sekali kalau jadi seperti ayahku ya. Dia hebat banget dalam berburu. Dia sambil berpikir dalam hatinya. Nah, satu ketika ayahnya pergi berburu, apa yang dilakukan Anjani? Anjani terus berkeliling dari apa? Dari kandangnya atau dari taman tersebut. Terus dia endus-endus. Kayak bau sesuatu. Kayak ada bau hewan baru di sini. Tapi bau apa ya? Dia terus endus dan tibalah dia di pohon yang besar. Ketika dia berada di pohon yang besar, sampai di situ dia melihat ada banyak sekali hewan di situ rupanya yang tinggal di dekat pohon itu. Bahkan ada yang di atas pohon besar tersebut. Nah, ketika Anjani terlihat sama satu lubang dalam pohon itu. Kira-kira lubang itu apa ya isinya? Dia terus endus adik. Dia nendus, dia hampirin. Ketika nendus, dia sampailah ke lubang pohon tersebut. Ketika dia datang ke situ, dia masukkan hidungnya, dia endus dalam lubang pohon itu. Dia masuk. Ketika dia endus, tiba-tiba, wah, aduh sakit hidungku, aduh sakit hidungku. Dia terus menangis adik. Rupa-rupanya dia ketemu seekor landak. Wah, tahu kan landak itu hewan yang berbulu, bulunya tajam banget dan bisa menyerang. Dia merasa ketakutan. Aku sakit sekali hidungku. Dia bilang gitu. Terus menangis, si Anjani merengek, kesakitan. Wah, akhirnya si landak ini namanya Sauri. Wah, si Sauri ini bilang begini. Papamu sudah kasih tahu, kamu nggak boleh melakukan hal itu, nggak boleh endus semua hewan yang ada di sini. Papamu suka kasih tahu begitu kan? Mana aku peduli, pokoknya aku mau ngajak kamu ya. Dia bilang gitu. Akhirnya rupanya si siapa? Si Anjani ini marah.
Karena apa yang dilakukan oleh si landak ini sebenarnya kan bukan salah si landak, tapi salah si Anjani. Tapi Anjani terus marah. Ketika itu marah, awas kamu, aku akan gali kamu, aku akan kejar kamu. Dan si landak itu pun cepat-cepat lari. Ketika dia melari itu, lihat apa yang dilakukan oleh si Anjani. Dia gali terus dan gali terus. Dia gali, awas, kalau aku ketemu kamu, aku akan gigit kamu, aku akan makan kamu, dan bahkan aku akan musnahkan kamu, kata si Anjani. Wah, Anjani diselimuti dengan rasa marah yang begitu tidak bisa dikontrol. Wah, dia marah banget. Dan dia mau makan si landak itu. Dan terus kejar, dia gali. Hentikan, kata si burung beo itu. Jangan lakukan itu. Itu bukan membuat sesuatu lebih baik, tapi malah makin membuat sesuatu itu lebih buruk. Nggak boleh lakukan itu. Apa peduli kamu? Kamu diam aja, dasar burung jelek. Wah, si Anjani terus marah dan gali terus. Dan akhirnya pun dia nggak bisa menemukannya, adik-adik. Dan dia bisa menemukannya, dan si burung beo itu terus bilang sama dia, jangan lakukan itu, kata si burung beo. Diam aja, aku nggak peduli, dia bilang begitu. Nah, akhirnya pergilah si Anjani ini dengan begitu sambil menangis karena sakit kan di hidungnya. Aduh, sakit, hidungku sakit, tolong aku. Dia bilang begitu, adik-adik. Wah, akhirnya dia pun pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah, dia menghampiri bapaknya. Dia bilang gini sama bapaknya, Papa, sakit hidungku. Kamu kenapa, nak? Kesini aja. Ada apa? Kata bapaknya. Lihat ini, Pak. Ini kerja si landak bodoh itu. Kenapa dia menyuntik aku dengan bulunya, sakit sekali. Bapaknya responnya biasa aja, malah bapaknya ketawa. Hahaha. Kan papa sudah kasih tahu sama kamu, nggak boleh sembarang endus-endus hewan. Kamu harus tahu hewan mana yang bisa kamu endus, yang mana nggak boleh kamu endus. Papanya bilang begitu. Papa ini bukannya belain aku, bisa tolongin aku, malah diceramain aku. Aku nggak butuh bantuan Bapak. Aku pergi aja, aku bisa hidup sendiri. Wah, dia malah marah sama papanya. Dia pergi dan malam pun tiba. Ketika malam itu dia berpikir begini. Dia nggak bisa tidur. Aku nggak bisa tidur, hidupku sakit banget, dan aku masih terngiang-ngiang sama si landak burung itu. Terus dia berpikir, adik-adik, dia berpikir dalam hati, apa yang akan aku lakukan? Di dalam hatinya bilang begitu, untuk menangkap si landak tersebut. Nah, akhirnya ketika dia bisa tidur, terngiang-ngiang sama si landak itu, dia pun pergi keluar, dan dia memiliki sebuah rencana. Lihat nih apa yang dia pegang. Di situ ada gas. Di situ dia ambil obor juga. Wah, kayaknya si Anjani ingin membakar lubang pohon itu, dan pohon semua ada di situ. Wah, ini perbuatan tentu saja bukan perbuatan yang baik yang dilakukan Anjani. Wah, Anjani pun merencanakan semuanya, dan tiba-tiba dia datang ke sebuah pohon itu. Aku akan bakar pohon ini. Aku akan musnahkan semua yang ada di sini. Biar si landak itu bisa mati dan pergi. Aku nggak peduli. Wah, padahal nggak boleh melakukan hal itu, apalagi sampai mau melakukan hal itu ya, adik. Wah, tiba-tiba ketika dia sudah berencana dan menghidupkan apinya, ada seekor burung beo. Burung beo ini datang sama dia. Jangan lakukan itu, Anjani. Itu bukan solusi. Bukan satu cara untuk mengatasi masalah, untuk menyelesaikan masalah. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Itu malah akan memperburuk masalah yang ada. Kamu nggak boleh lakukan itu. Diam kamu si burung beo jelek. Apa yang kamu katakan? Aku nggak butuh nasihatmu. Awas, pinggir situ atau kamu saya bakar. Wah, si Anjani begitu marah banget. Selesai itu dia pun mendorong si burung beo. Ketika itu burung beo dia dorong, dan dia pun mulai memasukkan obor yang ada api, dan gas itu sudah dimasukkan dalam lubang yang ada landaknya. Ternyata adik-adik apa yang terjadi?
Tahu nggak? Ketika api itu dia masukkan, ada bunyi ledakan yang besar dan api yang besar. Lihat apa yang terjadi sama si Anjani. Aduh, sakit, aku terbakar, kulitku habis, buluku habis. Wah, si Anjani teriak. Nah, tahu nggak? Rupanya di dalam itu nggak ada lagi hewan-hewan yang lain. Hewan yang lain sudah pergi, termasuk landak. Dan percuma dia lakukan hal itu. Dan hal itu malah menyakiti dirinya sendiri. Dan akhirnya bulu si Anjani habis kebakar dan gosong bulunya. Wah, dia pun merasa menyesal akan perbuatan tersebut. Tepuk tangan buat ceritanya. Nah, adik-adik, sebenarnya cerita ini mengajarkan sesuatu untuk kita loh. Ketika kita marah, ketika kita merasa emosi, maka kita harus menahan emosi itu, menahan amarah tersebut. Karena apa? Tuhan juga ajarin, ketika kamu marah, janganlah sampai berbuat dosa. Karena Tuhan mau, itu kan termasuk berbuat dosa, apalagi mau berniat mencelakai orang lain. Itu termasuk perbuatan dosa, nggak boleh. Nah, sama juga, kita nggak boleh balas dendam dengan siapapun. Apapun yang lakukan sama kita, kita malah harus mendoakan dia, supaya dia juga bisa melakukan hal yang baik nantinya. Nah, kita malah harus hidup saling mengasihi satu sama lain, saling membantu, saling tolong menolong. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan yang saling balas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya, balas kejahatan dengan kebaikan. Karena itu yang Tuhan ajarkan sama kita. Ingat ya, ketika ada temanmu mengejek, kamu nggak boleh balas untuk mengejek. Ketika ada temanmu yang merendahkan kamu, jangan balas lagi untuk merendahkan dia, tapi doakan dia. Pasti Tuhan yang akan tolong dia, Tuhan yang akan mengubahkan hidupnya, termasuk adik-adik hari ini. Ya, demikian cerita hari ini. Tuhan berkati. Bye-bye.